Oke, selamat datang anak-anak. Sebelum kita memulai, Bapak ingin memperkenalkan kepada anak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah menjawab sapaan Bapak ya. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah baik. Pak baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Oke anak-anak, jangan lupa isi presensi ya, udah Bapak kirimin via psikologi, jangan lupa disubmit beserta bukti screenshotannya juga ya. Dan anak-anak jangan lupa on cam juga ya, nanti yang tidak on cam Bapak beri peringatan, ntar Bapak kurangin nilainya. Oke, kita langsung masuk aja nih anak-anak. Pada mata pelajaran kali ini di konstruksi bangunan, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk atap pada konstruksi bangunan gedung. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis bentuk-bentuk atap pada konstruksi bangunan gedung dan menganalisis penggunaan bentuk atap yang sesuai pada konstruksi bangunan gedung, anak-anak. Nah, di sini sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih pada kalian. Ada yang tahu nggak apa itu atap? Mungkin yang tahu silakan menjawab. Saya tahu Pak. Oke, Saudara Hamzah, silakan. Jadi atap itu adalah bagian paling atas bangunan Pak. Bagian bangunan yang terdiri dari rangka atap atau kuda-kuda dan penutup atap, genteng atau asbes Pak. Itu yang saya tahu Pak. Oke, Hamzah. Masih kurang Hamzah? Apakah Hamzah tahu mengenai satu poin lagi? Mungkin fungsi atapnya. Jadi itu fungsinya untuk menahan benda-benda yang terjatuh dari atas Pak, seperti hujan juga termasuk dari fungsi atap. Baik, tepat sekali Hamzah. Keren banget nih Hamzah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau sekarang fungsi dari atap, apakah anak-anak ada yang mengetahui fungsi dari atap? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mengetahui, Bapak tunjuk ya. Coba Saudara Erlangga, apakah tahu fungsi dari atap itu? Ya, yang saya ketahui fungsi dari atap itu melindungi dari segala macam bahaya gitu Pak, kayak hujan gitu-gitu, panas, cuaca, dan lain-lainnya Pak. Oke, tepat sekali. Melindungi dari benda lainnya. Seperti yang tadi jelasin juga Mbak Hamzah ya, jadi berkaitan seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Erlangga. Nah, di sini kita langsung masuk ke materinya. Bapak akan menjelaskan terkait atap datar. Atap datar ini itu terbuat dari material apa? Dan biasanya itu atap datar ini dipakai di bangunan-bangunan gedung. Apakah anak-anak ada yang tahu atap datar ini terbuat dari material apa? Beton bertulang Pak. Oke, Saudara Erlangga menjawab ya. Nah, benar banget yang dikatakan Saudara Erlangga. Biasanya itu beton bertulang. Nah, kelebihan dari atap datar ini adalah rumah terlihat lebih modern, bisa disulap menjadi teras atau rooftop, terus kombinasinya atap lebih mudah, material yang digunakan lebih sedikit. Lalu untuk kekurangannya, biasanya muncul genangan air saat hujan deras, dan biaya perawatannya ini cukup besar. Lalu rawan terhadap angin kencang dan potensi roboh sangat besar. Lalu ada atap pelana. Nah, sebelum Bapak masuk ke penjelasannya, apakah ada yang tahu mengenai kemiringan atap pelana ini berapa derajat? Apakah ada yang bisa menjawab? 90 derajat bukan Pak? 90 derajat. Masih salah ya. Atiyah yang menjawab ya. Yang benar itu berapa? Ada yang tahu? 30 sampai 45 ya Pak ya? 30 sampai 45 benar sekali Atiyah. Terima kasih Saudari Atiyah. Nah, untuk kelebihan atap pelana ini mudah dipasang, penggunaannya material lebih hemat, tidak gampang bocor dan tidak panas. Lalu untuk kekurangannya itu beban terjangan angin, lalu ada beban air hujan dan mudah retak dari atap pelana ini kekurangannya. Kita lanjut ke atap perisai. Sebelum masuk ke materi atap perisai, Bapak ingin bertanya, mirip dengan yang sebelumnya ini, dan apa ada yang tahu mengenai atap perisai? Saya izin menjawab Pak. Oke. Bentuknya itu sama-sama bentuknya, yaitu adalah prisma. Dan sudutnya Pak, yang tadi jika tampak depan tidak berbentuk, yang ini lebih baik. Oke, tepat sekali ya Saudara Octavianus Bonggo. Lalu untuk Bapak akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama itu mudah dibuat, yang kedua itu banyak ruang hidup yang bisa dimanfaatkan, yang ketiga itu tahan panas,
dan dingin, dan yang keempat itu menarik dan indah. Lalu untuk kekurangannya itu biaya yang dibutuhkan untuk membuat atap perisai ini sangat mahal ya, dan bantalan optiman dan tayar hujannya itu sangat memakan biayanya. Nah, selanjutnya kita ke atap joglo. Nah, sebelum kita masuk ke materi atap joglo, biasanya orang-orang Jawa udah pada tahu nih atap joglo ini, karena di Jawa itu sering banget ada perumahan yang ada atap joglo, yang menggunakan atap joglonya. Apa ada yang tahu kenapa atap joglo ini? Mungkin saya coba jawab, Pak. Oke. Kalau kata orang tua saya itu apa ya? Yang ini nih yang agak lancip, yang di atas ini, yang paling atas ini yang agak berbeda kemiringannya itu namanya tajuk, Pak. Justru, Pak, saya belum tahu itu kenapa disebut joglo. Oke, tepat sekali Saudara Hamzah. Benar, karena namanya aja, karena ujungnya tajuk, jadi disebut atap joglo. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya ini, bahwasanya kelebihannya itu ada 2 poin. Yang pertama itu atap bawah yang menjorok bisa melindungi teras dan melindungi dinding rusak yang disebabkan oleh air, sehingga tidak mengenai tampias air seperti itu. Lalu air hujan mudah mengalir dari atap, jadi atap tidak mudah berlumut. Lalu kekurangannya, yang pertama didesain kompleks, butuh banyak material dan biaya pengerjaannya mahal. Yang kedua itu tidak cocok dengan desain rumah zaman sekarang. Makanya tadi Bapak bertanya apakah ada yang tinggal di Jawa karena rumah zaman dulu biasanya menggunakan atap joglo ini. Nah, selanjutnya ada atap kombinasi plana dan perisai. Bagian mana yang plana dan bagian mana yang perisai? Apakah anak-anak ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Oke, Octavianus Bunggo silakan. Untuk atap kombinasi dan atap plana dan untuk atap kombinasi plana dan perisai yang menghadap ke sini itu adalah yang plana, Pak, dan yang belakangnya itu adalah perisai Oke, tepat dari sekali. depan. Oke, terima kasih Octavianus Bonggo. Nah, lalu di sini juga ada kelebihannya ya, untuk menambah nilai estetik pada bangunan, dan kekurangannya itu struktur kompleks sehingga biaya pengerjaannya mahal. Oke, kita next. Nah, Bapak ingin bertanya nih, di sini ada macam-macam bentuk atap. Silakan untuk Saudari Dina, coba sebutin kelimanya, dimulai dari 1 sampai 5. Silakan. Halo Saudari Dina, sepertinya Saudari Dina kehilangan koneksi nih. Oke, ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab kelima ini? Yang satu atap datar, Pak. Tepat sekali Erlangga Wahyu. Lalu yang kedua, Erlangga Wahyu? Kurang tahu, Pak. Oke, kurang tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Kalau nggak ada yang bisa bantu, Bapak tunjuk nih. Atap plana, Pak. Oke, tepat sekali Octavianus Bonggo. Atap plana. Lalu yang ketiga? Apakah ada yang tahu? Itu atap perisai, Pak. Tepat sekali Hamzah Kurniawan. Lalu yang nomor 4? Nomor 4 itu atap joglo. Tepat sekali. Lalu yang kelima? Yang terakhir itu atap gabungan dari perisai dan plana, Pak. Tepat sekali. Oke, berikut ya macam-macam bentuk atapnya. Lalu kita next. Nah, di sini Bapak minta tolong kepada salah satu mahasiswa atau mahasiswi untuk menjelaskan kesimpulannya. Silakan, apakah ada yang bisa membantu Bapak? Izin menjawab, Pak. Saya ingin membuat kesimpulan. Kesimpulan Oke. pada hari ini, bentuk atap ada bermacam-macam. Penggunaannya itu juga harus diperhitungkan sesuai dengan jenis bangunan, lokasi, dan juga fungsi bangunan. Dan bentuk atap ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan dan budget dari pemilik rumah atau room owner-nya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Octavianus Bonggo, tepat sekali ya. Nah, kesimpulan ini juga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini nih anak-anak. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk mengecek psikologi karena sudah Bapak kirimkan terkait tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu selanjutnya sebelum pertemuan dengan Bapak kembali. Nah, sekian anak-anak pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.